1, ciri-ciri makhluk hidup. Muatan terpadu, bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Pembelajaran 1, alokasi waktu 1 kali 35 menit. Di sini ada kompetensi inti KI 1 sampai KI 4. Kompetensi dasar terdiri dari muatan bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.4 mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan eksplorasi lingkungan. Indikator 3.1 menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup. Kompetensi dasar 4.4 menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Indikator 4.4.1 menyampaikan ciri-ciri makhluk hidup. Muatan matematika, kompetensi dasar KD 3.1 menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. 4.1 menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat caca. Indikator 3.1.1 membilang secara urut bilangan 1000 sampai dengan 10.000. 3.1.2 membilang secara loncat bilangan 1000 sampai dengan 10.000. 4.1.1 membilang dengan menuliskan bilangan 1000 sampai 10.000 secara panjang, 10 ribuan, ribuan ratusan, puluhan, dan satuan. Muatan SPDP, kompetensi dasar 3.2 mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. 4.1 menampilkan bentuk dan variasi irama melalui lagu. Indikator 3.2.1 mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana. 4.2.1 memeragakan pola irama sederhana. 4.2.2 membuat pola irama sederhana. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. Kedua, setelah mengamati, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana dengan percaya diri. Ketiga, setelah mengamati, siswa dapat membuat pola irama sederhana dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati, siswa dapat memeragakan pola irama sederhana yang sudah dibuat dengan percaya diri. Kelima, setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Keenam, setelah kegiatan membandingkan gambar, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Ketujuh, setelah bermain mencari pasangan nama dalam pembilangan, siswa dapat membilang secara urut bilangan 1000 sampai dengan 10.000 dengan benar. Kedelapan, setelah bermain mencari pasangan nama dalam pembilangan, siswa dapat membilang secara loncat bilangan 1000 sampai 10 dengan benar. 9. Setelah mengamati contoh, siswa dapat membilang dan menuliskan bilangan 1000 sampai 10.000 secara panjang, 10 ribuan, ribuan ratusan, puluhan, dan satuan dengan benar. Karakter yang siswa diharapkan religius, santun, peduli, mandiri, dan tanggung jawab. Materi pembelajaran pertama, menyanyikan lagu yang memiliki pola irama sederhana. Kedua, membaca pola irama sederhana. Yang ketiga, mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Yang
keempat, menulis ciri-ciri makhluk hidup. Yang kelima, menulis nama dan lambang bilangan. Yang keenam, mengurutkan bilangan. Metode yang saya ambil pendekatan saintifik, metode permainan atau simulasi. Mengapa saya mengambil metode pendekatan saintifik? Karena untuk membiasakan siswa berpikir, bersikap, serta berkarya dengan menggunakan kaidah proses dalam pembelajaran menjadi lebih penting dibandingkan hasil pembelajaran siswa mengalami lebih bermakna dibandingkan hanya memahami. Mengapa saya mengambil metode permainan simulasi? Pertama, untuk melatih keterampilan tertentu baik bersifat profesional maupun bagi kehidupan sehari-hari. Kedua, memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip. Dan yang ketiga, melatih memecahkan masalah, meningkatkan keaktifan, dan saya mahasiswa yang saya ajar nanti tidak bosan dengan materi yang saya sampaikan. Jadi saya memilih bermain sambil belajar sesuai dengan materi apa yang saya ajarkan. Kegiatan pembelajaran, langsung saja ke kegiatan inti. Di sini kegiatan inti, ayo bernyanyi. Siswa dikenalkan dengan lagu Cicak di Dinding. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Kedua, siswa mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada teks lagu Critical Thinking and Problem Solving. Siswa mengamati guru menyanyikan lagu Cicak di Dinding. Keempat, siswa mengamati tanda setengah dan yang ada pada syair dan lagu. Jika ada tanda setengah artinya menyanyikan dengan bunyi pendek. Jika ada tanda panjang artinya menyanyikan dengan bunyi panjang. Misalnya cicak cicak di dinding. Ke-8, siswa berlatih menyanyi secara bergantian. Ke-9, guru menyampaikan bahwa lagu Cicak di Dinding termasuk lagu yang memiliki pola irama sederhana karena pola lagu di setiap baris hampir sama. Ke-10, siswa diminta mengamati baris lagu yang memiliki pola sama dan pola yang berbeda. Ayo berlatih. Siswa berlatih menuliskan pola menggunakan simbol bunyi panjang dan bunyi pendek. Kedua, buat pola dengan berbagai macam variasi. Yang ketiga, lalu siswa berlatih menyanyikan pola yang sudah dibuat dengan suara ta pendek dan ta suara panjang. Ayo mengamati. Siswa mengamati gambar. Siswa mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar Critical Thinking and Problem Solving. Yang ketiga, siswa berdiskusi dan menjawab pertanyaan yang disampaikan guru mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Keempat, siswa menuliskan ciri-ciri nyamuk dan ikan yang ada pada gambar di bawah ini. Keenam, gambar ikan di akuarium. Ikan hidup di air, ikan bergerak berenang menggunakan sirip dan lain-lain. Ketujuh, kesimpulannya, ikan dan cicak sama-sama makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup dari kedua hewan tersebut adalah bergerak, bernapas, butuh makanan dan minuman, dan lain sebagainya. Ayo berdiskusi. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, bernapas, tumbuh dan berkembang, biak memerlukan makanan dan air, peka terhadap rangsang. Kedua, makhluk hidup dapat bergerak sehingga dapat berpindah tempat. Cara bergerak makhluk hidup berbeda-beda. Manusia berjalan atau berlari menggunakan kaki
sayap. Ikan berenang menggunakan sirip dan lain-lain. Yang ketiga, makhluk hidup bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup bermacam-macam. Keempat, manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Serangga bernapas dengan trakea. Tumbuhan bernapas dengan stomata. Kelima, makhluk hidup tumbuh. Manusia ketika bayi tubuhnya kecil lalu berangsur-angsur tumbuh menjadi besar. Begitupun hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh. Keenam, makhluk hidup berkembang biak, misalnya pada manusia. Ibu melahirkan bayi. Ini membuktikan manusia berkembang biak. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Begitupun tumbuhan juga berkembang biak. Tujuan berkembang biak adalah melestarikan jenisnya agar tidak punah. Ketujuh, memerlukan makanan dan air. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan dan air, karena kalau tidak makan dan minum, makhluk hidup akan mati. Kedelapan, makhluk hidup memiliki ciri peka terhadap rangsang. Rangsangan adalah suatu yang dapat mempengaruhi kerja organ tubuh. Misalnya, ketika melihat sinar matahari secara spontan, ketika menutup mata. 9. Membandingkan gambar cicak dan ikan mas, keduanya sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan mas bertelur sampai dengan ribuan. Ayo berlatih. Siswa dikenalkan dengan nama dan lambang bila ribuan. Anak-anak, ibu minta 2 orang maju ke depan untuk mempraktekkan permainan yang ibu buat. Anak-anak berdiri dalam 2 baris. Mereka berdiri saling berhadapan. Buat garis di depan kedua barisan tersebut. Ambil jarak agar tidak berdekatan. Deretan yang satu diberi nama rusa. Deretan yang lainnya diberi nama kijang. Apabila ibu memanggil kijang, maka deretan kijang melompat ke depan. Sedangkan deretan rusa berjalan ke belakang. Apabila guru memanggil rusa, maka deretan rusa melompat ke depan. Sedangkan deretan kijang berjalan ke belakang. Siap? Kijang, rusa. Ya, itulah bentuk permainannya. Terima kasih. Di sini penutupnya. Pertama, guru dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran. Yang kedua, memberikan evaluasi atau tes. Dan yang ketiga, kegiatan kelas diakhiri dengan memberikan pesan moral dan doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh siswa yang diberi tugas. Di sini bentuk penilaiannya berupa penilaian sikap, yaitu perubahan tingkah laku, ada santun, peduli, tanggung jawab. Pengetahuannya yaitu ada tes tertulis. Yang pertama itu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup minimal 4, skor maksimalnya 100. Dan lain sebagainya. Penilaian keterampilannya di sini ada rubrik menulis ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar. Di sini ada kriteria baik sekali, baik, cukup, perlu bimbingan. Dan di sini penilaian rubrik kegiatan bernyanyinya ada kriteria baik sekali, baik, cukup, perlu bimbingan.